Di bagian pertama ini mari kita berdiskusi dan membahas tentang data perguruan tinggi dan juga akreditasi. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bisa definisikan dulu ya tentang kebutuhan ya. Jadi sebelum kita melangkah ke membahas tentang tata kelola data, tentu kita harus memahami dulu bagaimana environment-nya kita ini perguruan tinggi ya. Jadi kalau kita lihat dari karakteristiknya, memang perguruan tinggi ini sebuah institusi yang memiliki kekasan dalam tata kelola data. Nanti beda lagi di dalam security, Bapak Ibu. Kalau di security, tentu saja perguruan tinggi beda, ya seperti organisasi lain. Serangan hackingnya lebih banyak dari dalam daripada luar ya. Tapi kali ini saya tidak bahas security, saya bahas tentang tata kelola data. Nah, perguruan tinggi ini sebuah institusi yang sangat khusus ya. Karena apa? Yang pertama, Bapak Ibu, jumlah sumber daya manusia yang dikelola sangat besar. Setiap dosen akan mempunyai data pengajaran. Yang paling kecil saja itu data kehadiran pengajaran. Berapa menit dia mengajar, materi apa yang dia ajarkan, perkuliahannya bagaimana. Itu yang dari granul ya, titik data yang paling kecil. Hingga nanti dosen tersebut juga mempunyai data pengajaran, riwayat pendidikan. Kemudian ada juga riwayat jabatan, jabatan fungsional, publikasi. Jadi dari satu orang dosen saja, itu ada mungkin ratusan hingga ribuan baris data yang melekat. Nah, itu masih satu orang dosen. Bagaimana dengan institusi Bapak Ibu ya, yang mungkin punya sampai 2.000 lebih dosen. Ya kalau di ITS kami 1.300 dosen. Satu orang dosen saja, Bapak Ibu ketika ada PAK atau PEAK kemarin, Bapak Ibu kewalahan untuk mengelola datanya sendiri kan? Ya. Bagaimana kalau nanti datanya ada 1.300 orang? Bagaimana nanti kalau data akademisnya mahasiswa ya? Di mahasiswa kami sendiri ada 25.000 Bapak Ibu ya. Ada 25.000 mahasiswa dan juga ada lebih dari ya hampir juta mungkin ya alumni ya. Dan itu semuanya punya data yang harus kita pelihara. Ya, jadi tantangannya sangat unik sekali karena jumlah sumber daya manusia yang dikelola ini sangat besar. Dan setiap sumber daya itu punya datanya masing-masing. Nah, yang tidak kalah penting itu data transaksional pembelajaran sangat besar, Bapak Ibu. Sebagai informasi, kalau di ITS saja itu kami punya Learning Management System ya, LMS, mungkin Bapak Ibu punya Moodle ya. Di ITS itu satu semester saja itu datanya sekitar 3 tera, Bapak Ibu bayangkan. 3 tera itu adalah 3.000 giga datanya. Ya, jadi jumlah data transaksional pembelajaran ini sangat besar ya, sangat besar sekali. Nah, yang ini adalah jumlah pertumbuhan data sangat besar ya. Ketika kita mungkin menambahkan satu orang dosen, mungkin tidak kerasa Bapak Ibu, kita hanya melakukan pemberkasan saja. Tapi seiring berjalannya waktu, data-data yang melekat ke seorang dosen itu nanti akan menjadi sangat banyak. Dan kalau yang kalau kita nggak punya concern tentang bagaimana merawat data yang baik, Bapak Ibu akan kewalahan seperti PAAK dan PEAK kemarin. Nah, saya hanya ingin bercerita Bapak Ibu bahwa kalau di ITS semua data SK dikelola secara terpusat. Ya, jadi waktu PAK dan PAK kemarin saya tidak melakukan apapun Bapak Ibu. Saya hanya mengklik setuju, 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 datanya tiba-tiba sudah siap, Excelnya sudah siap. Saya tinggal mengajukan penaikan jabung seperti itu. Tidak ada seperti kami harus menyekian ulang dan lain-lain karena kalau di ITS semua data adalah data tunggal ya, dikelola oleh unit masing-masing sehingga kita butuh tinggal minta saja. Jadi itu adalah penting sekali untuk punya tata kelola data yang baik, Bapak Ibu. Nah, ternyata data PT yang beredar itu tidak hanya pendidikan saja, Bapak Ibu ya, tapi juga ada data aset perguruan tinggi, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Ini semuanya perlu tata kelola data. Nah, yang tidak kalah penting adalah kontinuitas dan kesinambungan data harus terjaga dengan baik. Kalau data selain pendidikan, mungkin gampang saja Bapak Ibu. Dia data transaksional putus yang cukup dipelihara satu waktu saja, kemudian hilang nggak apa-apa, nanti tinggal ditambahkan yang lain. Tapi beda Bapak Ibu. Di PD Dikti misalkan, Bapak Ibu harus menjamin bahwa data kontinuitas dari seorang mahasiswa itu ada runutannya. Dia semester ini aktif atau tidak, ada berapa SKS yang dia ambil, ambil mata kuliah apa saja, berapa tingkat kehadirannya, berapa nilai yang diperoleh, ya, berapa kali dia ujian, berapa kali dia absen. Semuanya harus sinambung ya. Jadi harus kontinu dan sinambung dan ini adalah tantangan tersendiri untuk menjaga data-data seperti ini. Karena begitu ada sinambungan yang tidak konsisten, maka nanti akan berpengaruh di kesimpulan akhirnya. Nah, jadi ini adalah tantangan dari
manajemen data perguruan tinggi. Nah, yang tidak kalah penting dan paling penting adalah kebutuhan penjaminan mutu pendidikan terhadap data sangatlah besar ya. Nah, Bapak Ibu, sangatlah tidak bijak ya, maaf. Kalau kita misalkan mau setiap akreditasi itu baru bingung ngumpulin data, atau mau setiap laporan PDDikti baru bingung mengumpulkan data. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu harus punya strategi bahwa memelihara data, ya, atau tata kelola data ini harus menjadi tanggung jawab setiap unit yang memiliki data. Jadi jangan dibebankan ke satu direktorat IT atau lain. Semua unit punya tanggung jawab terhadap data. Nah, itu harus ditanamkan nanti Bapak Ibu secara regulasi dan juga manajemen willingness ya. Ada keinginan atau dorongan dari manajemen.